Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Susi Susilawati dari kelas 2E Program Studi Farmasi Klinik dan Komunitas Stikes Widya Dharma Husada Tangerang. Sini saya akan menjelaskan tentang pembahasan menulis resensi buku. Yang pertama ada pengertian resensi. Apa sih itu resensi? Resensi adalah sebuah tulisan berbentuk ulasan atau penilaian terhadap sebuah karya. Adapun tujuan dari resensi buku, yang pertama memberikan informasi yang mendetail mengenai sebuah buku, yang kedua memberi pemahaman yang Selanjutnya luas ada dan jenis lengkap. resensi buku. Yang pertama ada resensi informatif. Nah, resensi informatif ini berupa ulasan yang berisi informasi mengenai buku yang diulas. Biasanya berupa ringkasan atau rangkuman mengenai garis besar, inti atau pokok dari sebuah karya. Yang kedua ada resensi deskriptif, yang isinya berupa penilaian secara detail dari buku yang diulas. Biasanya berupa bahasan secara mendetail setiap bab atau bagiannya. Yang ketiga ada resensi kritis. Resensi kritis ini merupakan resensi yang mengulas atau menilai secara kritis dan objektif terhadap buku yang diulas. Yang keempat ada resensi narasi. Penjabarannya biasanya berbentuk paragraf-paragraf berbentuk narasi atau cerita. Kemudian ada unsur resensi buku. Yang pertama ada judul. Judul yang dimaksud di sini bukan judul bukunya, melainkan judul dari resensi yang diulas, yang pastinya harus berhubungan dengan judul buku yang diulas, dan juga menarik perhatian untuk dibaca. Yang kedua ada identitas atau data buku, yaitu menyebutkan judul buku yang diulas, identitas karya seperti pengarang atau penulis, tahun terbit, penerbit, harga buku, ketebalan buku, atau jumlah halaman, dan lain-lain. Yang ketiga ada isi resensi. Isi resensi ini berisi sinopsis singkat, ulasan, dan penilaian penulis mengenai keseluruhan buku termasuk memaparkan kelebihan dan kekurangan karya yang diulas. Dan yang terakhir ada penutup dan kesimpulan. Di bagian penutup biasanya berisi mengenai kenapa dan untuk siapa buku itu ditulis. Lalu ada struktur dari resensi buku. Apa saja struktur dari resensi buku? Yang pertama, ada judul resensi. Judul resensi ini berisi mengenai judul dari resensi yang ditulis. Yang kedua, ada identitas buku, berisi judul, penulis, penerbit, tahun terbit, tebal buku, ukuran, dan bahan buku atau karya. Yang ketiga, ada orientasi. Orientasi ini berisi penghargaan yang pernah diraih oleh buku yang diulas. Yang keempat, ada sinopsis buku. Sinopsis buku ini rangkuman atau ringkasan cerita buku yang diulas. Yang kelima, ada analisis. Berisi unsur-unsur intrinsik buku yang diulas, seperti tema, tokoh, alur, latar, sudut pandang, dan lain-lain. Dan yang terakhir ada evaluasi. Bagian evaluasi ini berisi kelebihan dan kekurangan buku yang diulas. Selanjutnya ada macam-macam fungsi resensi. Yang pertama ada fungsi informatif. Nah, fungsi informatif ini menginformasikan atau mengenalkan sebuah buku kepada masyarakat. Yang kedua ada fungsi komersial. Jika sebuah buku atau karya memiliki kualitas yang bagus atau memenuhi kebutuhan pembaca, akan sangat mudah dipromosikan ke masyarakat. Dan yang terakhir ada fungsi akademis. Fungsi akademis ini berfungsi mengungkapkan ilmu pengetahuan. Dan yang terakhir dari pembahasan ini ada manfaat resensi buku. Yang pertama, menjadi bahan pertimbangan mengetahui kelebihan dan kekurangan dari sebuah buku. Menjadikan resensi sebagai bahan pertimbangan mengenai sebuah buku sebelum membaca. Yang kedua, nilai ekonomis kemudahan didapat dan diulas di berbagai media. Yang ketiga, sebagai sarana promosi di sebuah karya. Dan yang terakhir, manfaatnya sebagai mengembangkan kreativitas. Jadi, dapat kita simpulkan bahwa resensi adalah sebuah tulisan berbentuk ulasan atau penilaian terhadap sebuah karya. Adapun jenis dari resensi buku, yang pertama ada resensi informatif, resensi deskriptif, resensi kritis, dan yang terakhir ada resensi narasi. Adapun struktur dari resensi buku, yang pertama ada judul resensi, yang kedua ada identitas buku, yang ketiga ada orientasi, yang keempat ada sinopsis buku,
Yang kelima ada analisis, dan yang terakhir ada evaluasi. Sekian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf bila ada kesalahan dan kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you for watching.